Sejatinya perjumpaan dengan momen-momen kebaikan merupakan salah satu nikmat Allah yang agung. Dan perjumpaan dengan waktu-waktu yang dilipat gandakan pahala amal soleh di dalamnya merupakan suatu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Betapapun panjang usia seorang hamba, sejatinya usianya itu tetaplah terbatas. Pelipat gandaan dan banyaknya pahala yang diraih oleh seorang hamba pada momen-momen kebaikan itu seakan-akan menyamai tambahan usia dan kelapangan waktu pada ajal seorang hamba. Camkanlah bahwa momen yang dipilih Allah untuk hamba-hambanya berbeda-beda tingkat dan kedudukannya antara satu dengan yang lain. Yang menjadi tolok ukur adalah akhir yang sempurna, bukan permulaan yang penuh kekurangan. Barang siapa menjumpai bulan Ramadan dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dan sholat malam, maka dia telah dianugerahi kesempatan baik yang umumnya terluput dari kebanyakan manusia. Apabila Allah melapangkan ajalnya hingga dia menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia telah dijauhkan dari segala bentuk kehilangan dan kerugian yang lazimnya diratapi dan ditangisi oleh manusia. Tenggat waktu yang Allah berikan kepadanya semata-mata bertujuan agar dia dapat meningkatkan amal kebaikannya, memohon ampunan atas segala dosanya, menebus apa yang pernah dilewatkannya, memperbaiki apa yang pernah dilalaikannya, dan mengerjakan amal soleh yang dapat meninggikan derajatnya di surga. 10 hari terakhir di bulan Ramadan diumpamakan layaknya mahkota pada bulan itu. Ia laksana intisari dan permata besar yang berada di tengah-tengah simpul. Ibadah di dalamnya lebih baik daripada yang dilakukan pada setiap malam sepanjang tahun. Di dalamnya terdapat malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, di mana Allah menyempurnakan turunnya Al-Quran yang agung ke langit dunia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Quran Surat Al-Qadar ayat 1-2. Sesungguhnya ia adalah malam yang memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Dia adalah malam yang diberkahi, yang menyimpan banyak kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 2. Yaitu malam di mana amal dan pahala di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang tidak dijumpai malam Lailatul Qadar di dalamnya. Malam di mana ucapan tasbih di dalamnya tidak dapat diukur nilainya, tidak pula diketahui kadar pahalanya. Satu rakaat di dalamnya setara dengan ibadah selama bertahun-tahun. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh, kemudian amalnya diterima, maka dia telah meraih karunia yang besar, seakan-akan dia telah diberikan usia yang panjang. Lalu dia pergunakan seluruh usia itu untuk beribadah kepada Allah. Pada malam itu Allah memberi keputusan di antara makhluknya dan menuliskan takdir 1 tahun penuh dari usia mereka. Kemudian dia merinci dan menjelaskan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz kepada para malaikat pencatat perihal urusan 1 tahun, termasuk seluruh ajal yang ditetapkan pada tahun itu, dan seluruh rezeki yang diturunkan pada tahun itu, serta semua peristiwa yang akan terjadi dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4-5. Pada malam itu para malaikat turun dari langit dengan izin Allah lantaran banyaknya berkah yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Malaikat turun ke langit dunia bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Mereka turun saat dibacakan Al-Quran yang agung. Mereka menaungi majelis ilmu dan membentangkan sayap kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk kemuliaan dan keridhaan untuknya. Ibadah pada malam Lailatul Qadar yang dilakukan atas dasar keimanan dan harapan untuk meraih pahala dari Allah akan membuahkan balasan berupa pengampunan seluruh dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dapat dilakukan dengan sholat malam
doa, zikir, istighfar, dan ibadah lainnya. Barang siapa yang terhalangi untuk meraih keberkahan dan kebaikan di dalamnya, maka dia adalah orang yang terhalangi dari seluruh kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti datangnya Lailatul Qadar, mengingat kedudukannya yang sangat agung. Beliau pun menganjurkan para sahabat agar mencarinya pada 10 malam terakhir. Malam-malam ganjil dari 10 malam tersebut lebih berpeluang besar membawa Lailatul Qadar. Nabi menaruh perhatian begitu besar kepada malam Lailatul Qadar, sebab itulah beliau melaksanakan i'tikaf pada 10 malam pertama, kemudian 10 malam kedua, kemudian akhirnya menyadari bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar berada pada 10 malam terakhir. Maka beliau pun melaksanakan i'tikaf pada malam-malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga memperbanyak amal ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh dalam menjalani malam-malam tersebut, menghidupkan sebagian besar malamnya dengan sholat malam, berzikir, berdoa, dan beristighfar. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW betul-betul antusias menjalani 10 malam terakhir, yang mana antusiasmenya tersebut melebihi malam-malam selainnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW meminimalisir interaksi dengan urusan duniawi dan lebih banyak memisahkan diri dari manusia. Beliau membangunkan keluarganya supaya mereka pun meraih keberkahan malam-malam mulia tersebut dan mendapatkan kebaikannya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan menunjukkan keseriusan dalam menjalaninya. Bahkan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir setiap tahunnya sembari mencari Lailatul Qadar hingga berhasil meraihnya. Beliau biasanya melaksanakan berbagai ibadah secara kontinu dengan segenap hatinya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW rutin melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Rutinitas ini pun dilanjutkan oleh para istri Nabi sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama melaksanakan i'tikaf, Nabi SAW tidak meninggalkan masjid kecuali untuk kebutuhan yang memang harus ditunaikan. Nabi pernah mengeluarkan kepalanya ke pangkuan Aisyah tanpa meninggalkan masjid. Lalu Aisyah pun menyisir rambut beliau dan merapikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari i'tikaf yang dilaksanakan Nabi SAW adalah demi memutus segala kesibukan dan memusatkan pikiran serta fokus bermunajat kepada Allah dengan zikir dan doa. Setiap ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan tetap berlaku hingga malam terakhir dari bulan suci tersebut, bahkan lebih ditekankan lagi pada 10 malam terakhirnya. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalaninya. Pada siang hari ia berpuasa dan pada malam hari ia melaksanakan sholat malam secara berjamaah. Barang siapa melaksanakan sholat malam bersama imam hingga selesai, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Ahmad. Pada 10 malam terakhir disyariatkan agar kita memperbanyak zikir, doa, dan tilawah Al-Quran. Demikian pula dianjurkan agar memberikan santunan kepada sesama dengan berbagai bentuk sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan melakukan umroh yang pahalanya setara dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah melakukan rangkaian ibadah tersebut adalah bertaubat dengan taubat yang nasuha, senantiasa berserah diri kepada Allah, menundukkan hati kepadanya dan mengintrospeksi diri agar terus berada dalam kebaikan dan kesucian. Ibadah yang banyak tanpa disertai hati yang baik tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna lelahnya badan mengerjakan ketaatan, namun hati dan batinnya tidak baik dan selamat. Dahulu di antara salaf ada orang-orang yang banyak beribadah, banyak ruku, sujud, rutin berpuasa dan sholat malam.
Dan di antara mereka pula ada yang level ibadahnya di bawah itu. Akan tetapi perhatian mereka semua terhadap hati sangatlah besar. Dan fokus utama mereka adalah menunaikan tauhid dan menghadap Allah sepenuhnya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, amalan yang paling diperhatikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang memiliki kedudukan khusus adalah menata hati. Selain itu juga menjaga kesucian hati, keselamatannya, ketergantungannya kepada Allah, ketakutannya kepadanya, kecintaannya, pengagungannya, pengharapannya, dan pengabaiannya terhadap segala bentuk yang fana. Keutamaan 10 malam terakhir ini tidaklah terbatas pada orang-orang yang sholat malam saja. Wanita yang haid dan nifas pun diperintahkan untuk mengerjakan segala ibadah yang tidak memerlukan toharah atau kesucian sebagai syaratnya, seperti zikir, doa, tilawah Al-Quran melalui hafalan, dan ibadah lainnya. Kaum muslimin dan muslimat, umur adalah modal utama seseorang. Setiap hembusan nafas yang keluar darinya tidak akan pernah kembali. Tidak optimal dalam memanfaatkan setiap detik dari waktu yang mulia adalah kerugian besar. Janganlah Anda membuang percuma sedetik pun waktu dari malam atau siang dari 10 terakhir bulan Ramadan. Upayakanlah agar Allah senantiasa melihat Anda dalam ketaatan. Apabila Anda merasa mulai malas menjalankan ibadah, maka usahakanlah agar Allah tidak melihat Anda dalam kemaksiatan. Janganlah Anda melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan atau meremehkan dosa-dosa kecil. Janganlah Anda bermudah-mudahan dalam menunaikan kewajiban dan perintah agama. Dan sebesar-besar kewajiban setelah tauhid adalah mendirikan sholat pada waktunya. Jagalah anggota tubuh Anda dari hal-hal yang diharamkan setiap saat. Perbanyaklah sholat-sholat sunnah, zikir dan doa. Cintailah Al-Quran dan perbanyaklah tilawahnya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Panjatkanlah doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW karena ia lebih berpeluang untuk dikabulkan. Barang siapa yang belum memaksimalkan ibadah pada bulan mulia ini, maka peluang untuk memperbaikinya masih terbuka lebar. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah berpangku tangan. Buanglah jauh rasa malas, janganlah kendor, janganlah menunda-nunda. Sambutlah sisa hari di bulan yang mulia ini dengan segera mengerjakan ketaatan. Semoga hari-hari penuh kelalaian yang terlewati dapat tertutupi dengannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kaum muslimin dan muslimat, barang siapa yang memiliki tekad untuk menghidupkan sunnah i'tikaf, maka ia harus memperhatikan adab dan etika yang berkaitan dengannya, antara lain menjaga lisan, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, memaksimalkan waktu untuk ibadah, memfokuskan hati, menyegerakan beragam ketaatan seperti zikir, doa, atau istighfar, dan meninggalkan banyak obrolan kecuali yang bermanfaat. Tujuan i'tikaf adalah penyandaran hati kepada Allah Ta'ala, menghimpun peribadatan untuknya, menyendiri untuk bermunajat kepadanya, meninggalkan komunikasi dengan orang lain, dan menyibukkan diri beribadah kepadanya. Sehingga diharapkan seorang hamba menjumpai Lailatul Qadar saat tengah sibuk mengerjakan berbagai macam ketaatan yang diiringi dengan rasa tunduk dan hati yang fokus. I'tikaf akan bermanfaat tatkala seseorang mampu merealisasikan tujuan utamanya. Oleh karena itu, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah tanpa melakukan kemaksiatan kepadanya dapat membantu mewujudkannya. Bukan sekedar diam menetap di masjid, namun lalai dan tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban dan yang disunahkan, atau justru terlena dengan hal-hal yang diharamkan dan yang dibenci.